Halo semua. Halo, 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 halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Pondasi Podcast Gerakan Sipil bersama aku, Sasa dari S61 dan Aku Ocan dari S61 juga. Oke, jadi di Pondasi Jadi, ini kita mau ngapain nih, Chan? jadi kita nih mau adain podcast nih ngobrol-ngobrol nih bareng AHMS. Secara langsung nih lewat eh, Zoom. Asik banget. Nah, selain itu ada apa lagi, Sa? Nah, jadi sebenarnya si Pondasi ini, podcast dari Sipil ini itu merupakan rangkaian acara dari kegiatan Dagri namanya Our Day. Yang mana nanti kita juga bakal ngejelasin Our Day ini sebenarnya apa sih gitu, Chan, di podcast ini. Yoi. Nah, sebelum kita mulai nih, teman-teman yang nonton nih harus nonton sampai akhir nih, karena di ujung ntar ada kuis berhadiah buat teman-teman semua. Wah, betul banget. Pokoknya jangan lupa dah. Betul banget. Pokoknya jangan lupa untuk nonton podcast ini sampai akhir ya. Oke, daripada lama-lama nih Chan, daripada basa-basi terus kan. Kita langsung panggil aja kali ya bintang tamu kita nih. Supaya Boleh, ngobrol-ngobrol. lanjut. Halo, Halo, halo. halo. Halo semua. Halo, halo. Halo. Ya, halo. Selamat datang, selamat Ya, datang di halo. podcast kita nih kali ini. Eh, Ya, bisa kenalan dulu ya. kalian nih satu-satu nih. Kenalan, ayo dari Ya boleh nih. siapa dulu nih? Bebas. Dari Atala dulu nih boleh, dari yang paling muda. Ya, Ya, nama aku Atala. Aku biasa dipanggil Atala dari angkatan S61. Dan kebetulan tiba-tiba ada diundang nih dari katanya himpunan mahasiswa mau bikin podcast kan. Jadi ya join aja. Siapa tahu bermanfaat. oke. Oke, oke. Lanjut, lanjut. Kayak nama aku Vicky dari S60. Ini. Satu lagi nih Ya. bintang tamu kita. Oh, gua. Iya, masa operator ya mas? Oh. Kenalin, nama gue Faiz dari S59 angkatan Oke. 2016. Halo Oke. semuanya, selamat datang. Oke, jadi Oh, Halo, halo. gimana kabarnya nih? Baik, Kalian baik. baik aja. Baik, Baik. Lagi pada di mana nih kalau boleh tahu? lagi di rumah. Alhamdulillah sehat sih. Oke, apa? Kangen juga kan, belum ketemu kita. Belum ketemu. Udah berapa bulan kita belum ketemu? berapa bulan ya? 5 bulan ya? Dari Maret ya libur kuliahnya. Ah, Bulan Iya, lama banget. Mas Daeng lagi mana Mas Daeng? di kosan aja di Surabaya. Di Surabaya berarti ya. Mm-mm. Lagi pada apa nih maksudnya? Apa kan sekarang kita di rumah aja gitu kan, disuruh di rumah aja. Hal-hal apa nih yang kalian lakuin gitu selama ini? Dari Hmm, Mas Vicky dulu, Mas Vicky. Atala dulu ya. Iya ya. ya boleh. Mas, terserah MC-nya dulu. Jujur, Boleh, Oh iya, boleh. iya. waktu aku kan apa selama ini di rumah aja kan kayak WFA nggak, jadi aku tuh sama kakek nenek nggak boleh keluar rumah kan, Hmm. kayak overprotective gitu kakek nenek aku. Terus nah selama aku 4 bulan tuh kayak apa ya, nggak produktif banget gitu di rumah, kayak kerjanya main HP, sholat enggak, terus olahraga enggak. Dulu kan sempat nge-gym Ya, kan, Siap, siap. sempat jadi libur nge-gym. nih nge-gymnya nih. Iya nggak bisa karena
banyak sih yang sesuai protokol gym-gym di luar sana, tapi nyari amannya aja sih, soalnya kan takut Ya bener. Nah itu sih untungnya pas WFH ini kayak kesibukan lainnya ya itu untungnya ada kafe. Kalau nggak ada bener-bener tadi itu mungkin kayak ngapain nih di rumah kan. Nah itu untungnya kafe 2 bulan tuh cukup ini juga sih belajarnya udah berilmu lapangan gitu yang nggak didapetin di kampus tuh bener-bener banyak banget nggak taunya ya. Dan emang merasa bodoh gitu kalau di lapangan tuh ternyata gini masih banyak yang belum tahu udah gitu sih. Bener. Mas Vicky emang KP di mana, Mas? Oh ya KPI di kereta cepat Jakarta Bandung. Oh, Di Halim Ya. kereta cepat Indonesia Cina tuh. Nah, Berarti Terus dekat berkelana juga. rumah juga ya? lumayan sih sebenarnya itu kan di daerah Halim tuh Jakarta Timur. Bener-bener. Bagus lah, bagus. Jadi produktif juga sih Mas ya, walaupun Iya jadi produktif juga. lumayan. Terus juga di sana alumni tes lumayan banyak. Oh alah. Nah itu manajer konstruksi itu orang ITS juga tuh alumni. Terus juga alumni dari anak-anak Devil juga ada juga. Jadi kayak enak sih lingkungan itu. Rame juga berarti dari sipil ITS juga sendiri ya? Ramai juga. Menarik. Jadi enak Kalau ya, dari sharing. Mas Faiz nih, Mas Faiz. Sharing dong. Ini kedengeran kan ya? dengeran. Beneran. Ya, ini berapa bulan dari awal pandemi? Hampir 6 bulan sih. Hampir 6 bulan benar-benar. Bulan 3. Ya kalau kesibukan selama pandemi paling stres ngerjain TA. Kayaknya aku juga bentar lagi mau udah mulai ngambil TA ya ke Vicky ya. Iya. Ngerjain TA, baca-baca, terus ya kalau olahraga masih sih dikit-dikit lah, tipis-tipis. Basket aja. Terus ya kayaknya banyakan stres ngerjain TA-nya sih soalnya online ini kan semangatnya lebih muncul. Mas Faiz apa sih Mas? Transport atau Apa ini? Ini? Transport. Oh transport. Ngambil TP transport. Gimana? Udah ada bayang. Progresnya Mas TA? Ya doain aja gue cepat sidang. Amin. Ya gitu doang sih, paling lebih banyak nge-spend waktu buat ngerjain TA sih. Tapi kan kendala juga waktu selama pandemi kan. Jadi maksudnya ya interaksi sama dosen jadi agak susah. Terus semuanya serba online kan. Ngurus-ngurus administrasi ke TU juga ribet. Ya banyak lah kendalanya. Gitu aja sih kayak kurang lebih 6 bulan ini. Berarti Mas Faiz Sama di Surabaya terus? Enggak sih. Kalau gue di Surabaya baru dari bulan Agustus kemarin sih. Oh, baru juga ya. Bulan Agustus ya, soalnya pengen beberes barang juga lah. Kayak gitu. Selebihnya sih di Jakarta. Kemarin sama keluarga sih. Oke. Jadi sebelum lanjut nih Chan, ada apa lagi Chan? Nah, ini ada cuplikan singkat nih yang udah kita bikin. Mungkin bisa mengobati kekangenan dengan sipil ITS nih, terutama buat mas-masnya nih. Kita kasih video dulu bentar ya. Oke. Nah. Dadah coba, video. Haji Taudan.
Belok kanan, ke arah kejauhan, lurus, kiri 30 derajat, ke kanan, ya, terus, Gimana? Pertanyaan yang terakhir dijawab dong. Boleh. Oke. Mukanya sedih semua gitu kelihatannya. Merasa tertenyuh kayaknya. Enggak sih, gue karena alhamdulillah nggak ada muka gue sih di video tadi. Aduh, harusnya sih dimunculin ya Mas ya. Ya jangan dong. Ya, kalau bagus nggak apa-apa. Oke, jadi kan tadi udah ada cuplikan video. Setahun terakhir lah kita ngadain kegiatan di sipil. Hal apa gitu dari kegiatan-kegiatan tadi yang ada di video yang kangen banget gitu rasanya? Dikangenin gitu. Boleh dari Mas Kepala Atal dulu. Iya sih kangen banget, soalnya aku kan dulu ngira tuh masuk, dulu banget yang ngira, masuk PTN nih. PTN lagi nomor salah satu 10 terbesar kan di Indonesia. Aku tuh minder banget, kayak gila ini isinya bakal anak-anak rajin semua nih, kutu buku semua nih. Kalau gue mah yang hanya kebetulan keterima di tes mungkin karena keberuntungan atau apa kan, bukan karena pinternya, padahal nggak ngerasa pinter. Terus setelah udah masuk, nggak ngira sih itu udah beda dari SMP, SMA, dari pengalamannya, dari segi pertemanannya. Kalau hal yang paling nggak dilupain sih, waktu dulu aku disuruh jadi MC. Padahal aku dulu aslinya SMP, SMA tuh diem loh anaknya. Nggak ngelawak, dia tiba-tiba suruh jadi MC kayak, itu baru pertama kali banget kan jadi MC. Terus Acara apaan tuh jadi MC? MC apa tau? MC apa? Waktu dulu pertama kali suruh jadiin ini MC sama Kak Aurel. Oh iya. Ya, yang ada acara ini Wish Night ya. Ya, benar. Itu aku jujur deg-degan kan, aduh ini ngomong apa. Jadi ya intinya aku jalanin dulu lah. Coba aja dulu deh untuk ke depan masalah-masalah udahlah biarin, yang penting iyain dulu aja. Bagus. Jadi kangen sama itu juga ya Tola? Sama apa? Sama jadi MC kangen kan berarti? Jadi MC banget, kangen deg-degannya. Oke. Kalau Mas Vicky gimana? Ya itu sih paling kangennya ya bukan akademiknya sih, lebih ke suasananya aja. Kayak tadi tuh misalnya kan dulu sempet tuh yang kangen sama aku. Coba kangen sama itu yang dulu mau arak-arakan nggak jadi tuh, bener-bener hamin berapa jam tuh kan? Hamin sudah 4 jam ya? Iya bener. Kita juga bendera udah ikut, terus tiba-tiba ada dadakan kan? Iya. Udah pasang bendera, ya kan? Iya udah pasang bendera. Masanya sebelumnya tuh sempet gitu yang jurusan sebelumnya. Iya, yang hari sebelumnya. Hari sebelumnya tuh arak-arakan juga. Kedapatan semua arak-arakannya. Itu sih paling sama suasana nugasnya di Selasar lah, di Sekre lah. Setuju. Suasananya sih sebenarnya. Wah, sedih. Mas Daik nih gimana? Gua ya kangen lah, lumayan pasti semuanya kita kangen lah ngabisin
ngabisin waktu di sipil. Dari yang paling produktif sampai nggak paling produktif kan buang waktu doang kan di sipil, semuanya ada tuh. Iya. Bener. Dari yang nugas sampai ngerokok hahihi doang kan sampai malam ada kan biasanya. Apalagi kalau di kantin tuh. Ya lumayan kangen sih. Apalagi kalau buat gua ya, maksudnya SMA 9 kan tahun terakhir tuh. Biasanya kalau udah biasanya pasti kan ada acara-acara angkatan kita sendiri, soalnya ibaratnya bareng-bareng lah sebelum lulus. Cuma ya karena pandemi satu dan lain hal jadinya nggak bisa ketemu semuanya gitu, nggak bisa ngabisin waktu terakhir bareng lah sebelum pada Bisa ya Mas. ya sebelum pada ke dunia kerja lah ibaratnya. Kerennya nggak sih, soalnya gara-gara video itu banyak soal wisuda aja tuh dia. Pintar juga bikin dagrinya ini. Iya dong. Bener. Ya, dia pasti kangen juga sih sama interaksi sama kalian 60, 61 gitu kan. Lagi sekarang tuh udah ada anak baru lagi ya. Ya pasti anak-anak baru. Kalau ke kantin tuh kayak takut-takut gitu kan, kayak kalian maba dulu kan. Iya. Benar Mas. Kalau ke kantin kayak pakai kacamata kuda gitu kan ke depan ya. Buang-buang muka gitu Mas. Nunduk juga. Udah ada tuh pemandangan kayak gitu tuh pasti ada lagi tuh. Bener banget. Ya, cuma ya yang paling berasa itu sih karena jatuhnya ini tahun terakhir nikmatin waktu sama angkatan sendiri, tapi ya nggak bisa gitu. Dari aku sih gitu, kurang lebih. Benar. Jadi kalau aku simpulin nih dari kalian bertiga kangen banget sama suasana di sipil. Terus kegiatan-kegiatan yang bareng-bareng emang interaksinya gitu kan satu sama lain, jadi bisa ngobrol, bisa ketemu gitu secara langsung, ya kan? Oke, lanjut Chan. Nah, kan tadi mas-masnya juga udah ceritain nih hal-hal yang dikangenin. Tapi kita pengen tahu dong, kalau hal yang paling benar-benar berkesan nih selama dari awal kuliah sampai sekarang nih di Sipil ITS. Benar. Terserah sih apa aja. Yang berkesan gitu, sampai wah keinget terus gitu. Coba dari Mas Atala dulu. Oh iya, untuk kalau hal yang paling berkesan sih ini waktu lagi semester 1 itu sempat booming dosen killer. Nah aku kan dosennya nggak ada yang killer alhamdulillah. Terus ini aduh capek banget nih, siapa sih dosennya? Iya nih galak banget, siapa sih namanya? Butri. Nah wah kok Butri disebut-sebut terus, disalah-salahin terus kan. Waktu semester 2 aku dapat kena tuh pelajaran namanya mekanika bahan. Dan kebetulan Butri. Iya. Nah, aku ngelihat apa sih segalak apa sih? Apa emangnya dosennya yang galak apa kitanya yang lebay? Nah, dulu tuh aku ya bikin mindset aja, sebenarnya takut juga, wah ini galak nih, takut. Tapi aku mencoba mindsetku mikir bahwa dia tuh nggak galak, dia tuh baik, dia tuh nggak galak, dia tuh baik. Ya udah. Nah waktu udah pelajaran di Mekbana itu aku duduk depan mau tahu sih galak apa. Nah ternyata dia tuh nggak galak sih sebenarnya, kayak tegas aja. Terus sempat waktu di kelas tuh dia bilang gini, siapa yang mau dapat nilai E? Nggak ada yang angkat tangan kan. Nah siapa yang mau dapat nilai D? Nggak ada yang mau angkat tangan. Terus dan seterusnya. Nah di saat siapa yang mau dapat nilai B dan A, ada beberapa yang mau angkat tangan kan. Nah aku nggak angkat tangan di semua nilai. Terus loh kok nama kamu siapa? Nama saya Atta Bu, panggil aja Atta. Oh loh kok kamu nggak angkat tangan? Iya Bu, kenapa? Menurut saya nilai itu nggak penting. Emang kenapa? Yang penting itu ilmunya. Dia langsung kayak lucu gitu. Kayak mau ketawa gitu dia. Keren. Jadi aku coba buat yang orang-orang pandangnya killer atau orang yang pandangnya begitu, aku coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Ternyata dia nggak sekiller itu sih. Terus
mulai dari yang waktu kejadian waktu itu sampai dan seterusnya aku bercandain terus kayak saya mah yang penting bisa ngebahagiain ibu. Terus emang ibu kamu di mana? Ya, di Jakarta. Loh kok ibu yang di Jakarta? Emang papa kamu di mana? Di Jakarta juga. Oh bukan ibu saya tapi ibu. Terus yang tadi orang-orang pada maju pada panik suka takut, aku kayak maju tinggal maju. Terus ada yang bawa kalkulator juga kadang suka panik, bawa HP panik, aku udah nggak usah panik, maju aja. Terus akhirnya tuh kayak jadi dekat gitu sama Putri, aku kayak dicariin terus, aku yang paling dicariin, terus yang paling Axel ngerti. Nah di saat waktu aku kagetnya ini nih ada nih, aku habis kuis kan Mekban kan, karena aku selalu caper, selalu duduk di depan, pokoknya caper dulu aja lah, nilai belakangan. Terus udah caper nilaiku 0 kan mekanika bahan. Ibu Trinya kaget, loh kok kamu 0 sih Sel, padahal kamu bagus loh. Dalam hati emang gue kagak ngerti apa-apa. Nah jadi di situ aku dapat suatu pelajaran sih. Kan banyak yang bilang kita bisa caper ke bos, kita bisa caper ke dosen, caper aja biar kita diterima di suatu sosial atau suatu lembaga kan, caper aja dulu. Tapi akhir-akhir aku waktu mekanika bahan itu dapatnya nilainya apa? Padahal caper udah maksimal, maju terus, udah dapat bonus. Jadi dari situ aku dapat pelajaran baru tuh, bakal aku ingat terus mungkin sampai gede. Jadi caper tuh atau mungkin kita punya harta atau apa, caper tuh nggak penting. Yang penting tuh dari isi apa yang isi dari kepala kita, kayak kemampuan kita atau apa. Jadi ujungnya aku juga udah caper maksimal, menjilat lah istilahnya. Jadi ilmu menjilat tuh nggak akan mampu lah, mungkin ngaruh sekitar 10-20% aja hanya untuk sekedar diingat. Tapi yang paling penting ya kita juga akademik juga harus full, jangan full caper gitu. Benar. Jadi ya itu aja aku ingat, bakal aku ingat sampai gede untuk jadi pelajaran. berkesan banget berarti ya sama Putri. Iya, setiap ketemu, hai Axel, gimana orang tua kamu sehat? Iya, alhamdulillah sehat. Iya, dalam hati malah dan waduh ini baik kok, baik jadi baik, malah takut aku dia jadi baik. Oke. Bagus Itu aja. Jadi hal yang berkesan lagi dari Mas Vicky. Sebenarnya banyak sih kali ya. Tapi salah satunya ini pas udah akhir-akhir kader pas mau diangkat. Nah itu kan kayak ada suruh bikin acara sendiri lah gitu kan. Kalian kan juga ada kan kayak acara sendiri di sipil atau apa. Itu kayak mulai ibaratnya ya, kerasa aja gitu pertemanan di kuliah nih beda gitu lah. Kayak ya boleh beda lah, ngerasainnya tuh asik banget nih sama yang lain, kayak nyatu banget nih. Tapi emang makin kesini pasti makin masing-masing kan punya kesibukan sendiri kan. Jadi kayak makin kesini pasti bisa dibilang memudar kali ya. Bukan pudar juga sih, tapi kayak berkurang lah karena emang masing-masingnya udah punya kesibukan. Itu aja sih paling yang berkesan tuh itu gitu, pas momen dimana satu angkatan tuh bener-bener kayak satu gitulah pas mau diangkat itu. Benar sih. Apalagi pas ngejalanin pengkaderan juga pasti kan banyak yang jadi lebih kenal ini, jadi lebih kenal ini. Ya, lebih kenal tuh. Benar. Kalau dari yang paling lama kuliah daripada kita semua nih, Mas Daeng, kan lebih duluan kan kuliah daripada kita. Apa ya? Paling berkesan ya? Paling berkesan kayaknya banyak sih. Maksudnya setiap tahun tuh pasti ada hal beda yang dipelajarin sih. Kalau gue pas maba gimana, tahun kedua gimana, tahun ketiga gimana, tahun keempat gimana, beda-beda sih. Sulit sih kalau mau tahu yang paling berkesan, banyak lah. Bingung sih gue sendiri sih jujur bingung. Saya banyak banget. Ya soalnya itu tadi dimensinya beda-beda aja. Kayak waktu tahun maba, tahun kedua, ketiga, keempat gitu. Kayak pasti pelajaran yang didapet tuh beda-beda lah. Gitu.
Kayak kalau tahun pertama kan pasti belum ada kesibukan tuh, masih apa ya, masih sering-seringnya sama teman-teman lah ya, Jalan-jalan mulu tuh. ya malah Main-main. gas gitu kan, Benar-benar dikit-dikit mantai gitu kan. Tuh kan mantai. pasti maba tuh, Bucin. dikit-dikit Mang Dudung kan ya. Ya. Tahun-tahun maba tuh, nanti tahun kedua beda lagi. Tahun kedua udah Perlahan. mulai belajar himpunan staff. Tahun ketiga beda lagi. Tahun keempat iya beda lagi, soalnya udah sebenarnya nggak mesti tahun keempat sih, kalau tahu udah masuk tahun ketiga keempat awal tuh pasti kayak udah mulai ngerasa sih sibuknya masing-masing gitu. Mana misalkan kalau ada yang mau 3,5 kan tuh pasti kerasa tuh angkatan kalian, oh ini udah mulai ke jalannya sendiri-sendiri itu, biasanya gitu tuh pasti berasa gitu sih. Kalau gua terlalu banyak lah, maksudnya nggak bisa dijabarin lah mana yang paling berkesan. Ya paling berkesan kalau lu udah wisuda sih, udah lulus ya, semuanya pasti gitu tuh. Kalau nggak wisuda ini gimana? Kalau gua Oke. Jadi kalau Mas Daeng setiap tahunnya adalah ya pasti hal yang paling berkesan gitu. Dan beda-beda gitu. Jadi ya kalau disebutin juga banyak gitu apa aja yang berkesan. Oke, gitu. lanjut aja nih. Jadi tadi kan udah cerita kan tentang kegiatan selama kuliah apa yang dikangenin, sama hal-hal yang berkesan selama kalian awal mulai kuliah sampai sekarang gitu. Nah, apa nih Chan? Selanjutnya Chan. Apa nih? Nah, jadi untuk mengobati yang ini nggak sih? Iya, iya. Hah? Iya. Mantap. Nah, jadi kita nih dari Dagri mau ngenalin nih kegiatan yang pastinya bakal menarik dan seru banget untuk diikutin di sela-sela perkuliahan online kita nih. Yes. Boleh tuh. Apa tuh San? Promosi nih. Promosi dulu kita selain dulu. Pelan dulu lewat. Jadi sebenarnya namanya itu Our Day. Nah, Our Day ini salah satu Our Day ini juga podcast ini gitu. Jadi walaupun kita online dan nggak bisa ketemu, tapi kita tetap masih bisa ngobrol gitu satu sama lain. Apalagi Chan? Apalagi ya? Ya pokoknya ditungguin aja dah kegiatan-kegiatan yang lainnya. Surprise. Ya, jadi sebenarnya tujuannya dari Our Day ini kan ya tadi meningkatkan yang rasa kekeluargaan dan kolegial gitu. Jadi Benar-benar. masih banyak bentuk dari Our Day ini sendiri, nanti di depannya tuh ada apa lagi gitu. Jadi podcast ini juga salah satunya dari rangkaian Our Day gitu. Ya nggak apa-apa, bagus lah, ada improvement lah di tengah pandemi. Iya, saya harapan juga nih dari Our Day ini juga kita walaupun nggak ketemu nggak bisa kumpul di lapangan gitu atau di kantin, tetap masih bisa ada interaksi lah satu sama lain, dan harapannya juga kita nggak putus hubungan gitu, nggak putus kontak. Boleh. Bagus. Oke. Udah promosi nih kita. Jadi pokoknya nanti kalau ada Our Day berikutnya jangan lupa hadir ya. Boleh. Oke, jadi sebenarnya abis ini ada sesi quiz buat Waduh. orang yang menonton kita. Yang nonton Chan, video ini. quiznya apa? Jadi ada pertanyaan nih. Jadi pertanyaannya, berapa kali sipil ITS memenangkan KJI KBGI? Nah, bisa jawab tuh di kolom komentar di bawah. Iya, jadi sebenarnya quiznya ini berhadiah untuk kalian yang nonton. Kalau mas-mas yang di sini juga mau jawab quiznya juga bisa nanti.
Ya, Boleh. Pasti tahu kan jawabannya? Tahu nggak jawabannya? Aduh. nanti ada di Kalau description. artis untuk menjawab. Oke, jadi bincang-bincang kita nostalgia kegiatan sipil kan tadi udah nih cerita dari hal paling berkesan sama hal yang dikangenin. Terus aku punya pertanyaan yang lebih deep lagi nih sebelum kita akhiri bincang-bincang hari ini. Apa Chan pertanyaannya Chan? Jadi apa sih makna HMS ini dalam kehidupan teman-teman dari mas-masnya? Kalau saya Gila, boleh. Langsung nih. Spontan. oh jujur sih saya kan orangnya apatis karena saya jujur untuk masalah sosial nggak apa ya, saya merasa ya untuk sosial saya fine fine aja. Jadi tapi kalau untuk HMS tuh kan kalau kita di kampus tuh ngelatih akademik aja kan. Kalau HMS menurut aku tadi apa pertanyaannya? Makna Makna HMS HMS. di Kenapa? makna HMS. Makna HMS sih apa ya? Untuk melatih soft skill sih menurut aku yang tidak diajarkan di kelas gitu. Jadi kita diajarin cara bersosial, cara teamwork gitu sih kalau menurut aku. Tapi kalau karena saya orangnya mungkin kurang apa ya? Kurang peduli terhadap lingkungan kampus atau himpunan, jadi saya malah mementingkan ini magang, internship gitu-gitu, nyari-nyari magang lain. Tapi menurut saya HMS tuh penting banget sih. Malah saya sendiri pun kayaknya dulu saya ngerasa HMS apa sih, rapat sampai malam cangkrukan gitu kayak nggak penting banget. Tapi kok saya ngeliat teman-teman saya kok udah pada maju ya, udah ada yang jadi kepala, jadi divisi apa kok kayak keren-keren banget itu, kayak produktif. Kok saya malah merasa ketinggalan, padahal saya awalnya tuh ngerasa saya himpunan aja bisa, saya dulu mah di SMA OSIS. Jadi menurut saya ya kalau bisa, kalau ada lowongan ntar saya daftar, apa nggak buat yang nonton apa ya, kesempatan tuh dibuka dan gratis. Mungkin kalau ada HMS lagi buka lowongan atau oprek nyesel sih nggak daftar. Jangan sampai kayak saya tuh nggak daftar karena saya nggak daftar di HMS. Saya jujur nyesel sih melihat teman-teman saya udah pada keren, ini sibuk sendiri, sibuk apa, terus kemampuannya tuh langsung kayak berwibawanya tuh kelihatan gitu, kayak dari cara ngomongnya udah berubah, mungkin udah diasah, mungkin dicangkrukan atau di apa gitu. Saya kurang memperhatikan, tapi menurut saya penting banget sih itu kegiatan tersebut, organisasi. Gitu. Terima kasih atas jawabannya. Kalau dari Mas Vicky, apa nih makna HMS bagi Mas Vicky? Oke, kalau luas banget sih kayak semacam-macam ya. Karena HMS kan nggak cuma LE-nya aja gitu kan sebenarnya. Betul. Ya keseluruhan gitu. Bingung sih, ya macam-macam lah. Pertemanan iya, di situ organisasi iya. Ya gimana ya? Bingung sih, jujur juga bingung gimana maknanya. Pokoknya banyak hal lah pokoknya. Segala macem lah di HMS tuh. Luas banget ya soalnya. Iya, luas banget. Bingung juga maknanya apa. Ya, pokoknya bermakna aja lah intinya lah. Nggak tahu maknanya itu kayak gimana ya udah. Oke. Makasih Mas Vicky jawabannya. Yang terakhir nih Mas Faiz. Apa ya? Makna HMS ya? Ya kalau gue bisa narik satu kata kali ya, kalau apa yang gue dapet selama gue di HMS mungkin ini belum tentu valid juga sih, tapi menurut gue sih kalau satu kata berkembang kali ya. Berkembang, soalnya gimana apa ya, kalau di HMS tuh gimana gue dapet gimana cara berpikir kita ketika kita jadi mahasiswa, terus
apa sih yang harus kita lakuin buat kehidupan kita. Menurut gue ada ilmu-ilmu yang nggak gue dapet kalau gue aktif di luar himpunan lah. Kayak kalian juga pasti pernah kan, maksudnya aktif di UKM kayak atau Penelitian itu Mas. ya atau mungkin kayak apalagi sih di TS tuh kalau kayak organisasi di yang umum gitu kayak IO atau kayak SPI gitu kan atau yang lain-lain lah banyak. Gue pribadi pun sempat aktif di UKM, cuma menurut gue ada beberapa hal yang bakal kita dapat ketika kita coba buat belajar di himpunan sih, yang nggak bakal didapat di luar. Tapi ya pasti ada juga sesuatu di organisasi luar yang kita nggak dapat di HMS gitu. Tapi menurut gue itu sih yang bikin gue banyak belajar lah di HMS. Meskipun nggak yang ini banget lah, cuma ada lah satu dan banyak hal lah. Menurut gue sih gitu. Sama budaya diskusi sih satu lagi, itu menurut gue salah satu yang gue dapet sih di HMS. Gimana kita ngobrol sama orang, tahu tahu cara berpikirnya, proses belajarnya ada di situ sih. Gitu. Jadi jangan pernah malas-malas berdiskusi dan bertanya. Setuju. Ini jadi serius banget kita bahasan. Oh my god, ya deh. Jadi sebenarnya tuh pertanyaan terakhir dari kita, karena tadi kan udah dari seru-seru sampai yang akhirnya serius gitu kan, makna HMS gitu. Ada nggak sih nih sebelum berakhir, ada harapan-harapan yang ingin kalian sampaikan gitu untuk HMS atau yang lainnya gitu? Untuk teman-temannya HMS yang lain gitu. Boleh dari Atala dulu. Kalau harapan saya sih kita harus tetap sama-sama belajar, kan kita semuanya tuh sama-sama belajar, kita harus saling support, jangan merasa nih gue divisi ini paling keren atau jabatan gue nih paling tinggi, lu mah apa. Jadi kita tuh harus saling support gitu, saling carry dengan teman-teman semua, jadi saling belajar gitu, jangan merasa ini lu nggak ikut himpunan, gue ikut himpunan, terus gue lebih tinggi dari lu gitu. Jadi sama harus melakukan hal-hal yang bermanfaat sih kalau menurut aku. Kan kadang ayo nongkrong yuk, di mana ngopi, ngopi apa, ini mau bahas himpunan, nah banyak ngobrol ya kan. Kadang ya emang basa-basi sih penting, tapi menurut aku kadang ada yang basa-basinya tuh basa-basinya kebanyakan, tapi yang manfaatnya tuh sedikit gitu, kayak banyakan basa-basi ya, itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kan kalau untuk orang yang waktunya sedikit tuh kayak risih gitu kan, mau pamit juga nggak enak. Jadi menurut aku selama itu bermanfaat sama harus saling support sih. Jadi tapi Esper nih sejauh ini udah bagus sih, aku ngelihat nggak kayak dulu. Mungkin karena dulu tuh kita masih awal-awal kali ya, masih baru belajar juga kan. Tapi sejauh ini udah bagus, alhamdulillah deh. Bagus. Terima kasih Mas Atlas jawabannya. Kalau dari Mas Vicky nih ada harapan-harapan yang ingin disampaikan? Ya, harapan paling ini sih kayak misalnya ada acara-acara semacam kayak gini lagi nih, podcast gini itu udah bagus nih kayak yang diundang tuh dari mana-mana gitu. Ada yang dari emang keaktifannya di HMS, ada yang enggak kan nih. Kalau aku kan nggak aktif nih di HMS, jadi kayak maksudnya benar-benar diundangnya tuh bermacam-macam nih, bagus sih. Misalnya kayak dari yang emang keaktifannya di HMS, keaktifannya mungkin di luar atau gimana, jadi kayak variatif gitu, kayak macam-macam, dan ngobrolnya jadi lebih enak gitu, saling sharingnya banyak. Itu sih paling, kayak jangan yang cuman itu aja lah ibaratnya gitu. Wah, makasih ya Mas dipuji. Podcast kita dipuji nih. Oke, jadi lebih baik walaupun
online gini tetap masih ngadain ngobrol-ngobrol gini lah ya sama AHMS. Setuju. Kalau Mas Faiz nih, harapannya. Kenapa? Pertanyaannya apa sih tadi? Nggak cuma Harapan pas Faiz nih untuk himpunan kita ke depannya gitu. Oh, buat himpunan. Ya, kalau buat HMS ya mudah-mudahan bisa apa ya? Nggak buat HMS kali ya. Ya kalau buat HMS pasti kita pengennya maju. Maksudnya kalau buat HMS ya jangan pernah berhenti belajar lah. Jangan pernah berhenti belajar jangan pernah berhenti buat nyari ilmu, buat S60 gitu, jangan lupa ajarin adik-adiknya buat S61 juga, biarpun kalian tahun keberapa sih? Tahun ketiga berarti ya? Masuk tahun ketiga ya? Ketiga deh Mas, ya benar tahun 3. Ya, buat S61 juga biarpun udah tahun ketiga jangan malas belajar, tetap belajar, tapi jangan lupa juga yang harus diturunin ke adik-adiknya. S berapa sekarang berarti? S62? S63? Sampai sih mau apa lupa. 62 63. 62. Oh, ya udah 2 ya? Iya, buat S62, S63 gitu kan. Apa yang mau diturunin ke adik-adiknya, apa yang masih mau dipelajarin, jangan lupa ada target yang ingin kalian capai lah. Tahun ketiga kalian mau gimana, tahun keempat mau gimana, gitu-gitu sih. Gitu aja sih kalau buat HMS. Kalau buat HMS semoga tetap jadi organisasi yang menebar manfaat lah. Amin. Deep banget tulisnya. Nah, kan tadi Mas-masnya juga udah nyampein harapan-harapannya, semoga bisa tercapai suatu saat. Jadi sebelum berakhir nih, aku juga mewakili teman-teman dari Dagri juga mau ngucapin turut berduka cita nih kepada Pak Pujianto yang biasa kita kenal Pak Put, yang lalu ya tanggal 10 September baru berpulang ke rahmatullah nih. Kami ya semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya. Amin. Ada amin. Pak Put yang ini yang kita kenal banget, jaga parkiran mobil. Ya lumayan berkesan sih kalau Pak Put ya. Iya. Pas berkesan apa Mas? Ya soalnya gue, ini jadi curhat nih. Gak apa-apa Mas. Jadi sharing. Soalnya lumayan kaget sih ya. Soalnya sebelum pandemi kita juga masih ketemu sama beliau gitu. Jadi ya waktu itu tahun lalu deh. Wisuda tahun lalu. Berarti wisuda tahun lalu tuh 119 ya? Ya, 118. 120. 120. Sekarang 119 sama 120. Waktu S58 yang wisuda berarti 120 ya? Ya, benar. 120 itu kayaknya kalau yang Dagri mengerti ya kalau ngurusin wisuda gimana ya. Repotnya. Jadi waktu itu gue kebagian jaga di gerbang gitu ya. Agak sedikit bete sih, soalnya menurut gue kayak, ini gue terakhir ngurusin wisuda nih jadi Dagri, kok gue malah nggak nikmatin arak-arakan gitu, malah gue stay di sipil jagain gerbang buat parkiran. Tadi gue sambat di situ, terus banyak ngobrol sama Pak Put, terus ya ternyata setahun kemudian baru gue dapet hikmahnya lah kalau mungkin itu terakhir. Kalau gue nggak di situ gue nggak banyak ngobrol sama beliau sih. Nggak banyak tahu sama beliau. Kalau misalnya gue lebih memilih buat ikut arak-arakan, kayak S61 baru pertama arak-arakan deh waktu itu ya. Iya Mas. Benar. Arak-arakan pertama. Ya S61 baru lagi seneng-senengnya tuh di bawah arak-arakan, tantang tenteng pakai jahim. Ya tuh kalau nggak salah. Jadi kayaknya banyak lah
Itu sih salah satu momen yang menurut gue kayak jangan pernah disesalin lah, kayaknya setiap fase kehidupan tuh kayaknya pasti ada hikmah yang bisa diambil. Itu aja sih. Semoga keluarganya diberikan ketabahan. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Oke, jadi udah di penghujung acara podcast hari ini. Kita mau ngucapin banyak-banyak makasih banget buat Mas Atala, Mas Vicky, sama Mas Faiz sudah nyempetin hadir di podcast kita. Ya, makasih juga buat teman-teman yang udah nonton, mungkin ntar udah sampai ke detik ini nih, udah sampai terakhir. Jangan lupa ntar dijawab Kuisnya ya. pertanyaan. Oke. Jadi makasih banyak nih udah hadir di sini. Jangan lupa untuk ikut Our Day nanti berikutnya. Oke? Juga Dagri udah diundang ke podcastnya. Iya. Sukses. Curhat nggak ada nih. Dadah. Dadah. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih. Terima kasih